Halo Sobat Tani dimanapun berada, bertemu lagi di channel Petani Otodidak. Nah, jadi pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan melakukan perubahan cara ataupun merubah cara pemberian kapur dolomit di lahan pertanian. Nah, dimana nanti lahan saya ini yaitu saya tanamin cabai dan tomat. Nah, jadi penaburan kapur dolomit selama ini ataupun biasanya saya lakukan teman-teman, yaitu saya memberikan kapur dolomit hanya di atas permukaan bedengan yang sudah jadi. Nah, seperti ini bedengan yang sudah jadi. Di sini biasanya saya langsung melakukan penaburan kapur. Nah, jadi pada kali ini ataupun pada lahan ini saya akan melakukan sedikit perubahan ataupun merubah cara pemberian kapur dolomit di lahan ini. Nah, jadi yang pertama kemarin yaitu saya buatkan dia sketsa bedengan ini. Nah, setelah selesai dibuat sketsa bedengan, setelah itu saya tabur keseluruhan lahan ini menggunakan kapur dolomit. Nah, baik itu di sketsa bedengan dan di jalur perawatannya ini saya tabur kapur dolomit. Nah, jadi kalau untuk penaburan kapur dolomit yang pertama kemarin ini dia teman-teman. Nah, jadi baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penaburan kapur dolomit. Nah, jadi di mana penaburan kapur dolomit ini yang pertama teman-teman akan saya taburin kapur dolomit beserta tanah yang ada di jalur perawatan ini. Nah, di mana ini lahan sawah. Nah, ini dia airnya berminyak seperti itu. Itu udah saya siapkan, yaitu 3 karung ataupun 150 kilo. Nah, jadi seperti ini dia sahabat tani ya, sistem yang saya gunakan. Nah, jadi setelah selesai tahap pengapuran pertama, yaitu proses selanjutnya kemarin yaitu penaburan kue ayam petelur. Nah, jadi setelah kue ayamnya selesai ditebar di sketsa bedengan, terus ditutup menggunakan tanah yang di jalur perawatan ini. Nah, ditutup merata tipis-tipis. Nah, setelah itu proses selanjutnya yaitu pemberian pupuk kimia ataupun pupuk dasar kimia. Nah, setelah ditabur pupuk kimia merata di sini, setelah itu proses selanjutnya, setelah itu ditutup lagi menggunakan tanah yang ada di jalur perawatan ini, hingga akhirnya terbentuk bedengan jadi seperti ini. Nah, jadi ini bedengan yang sudah jadi teman-teman. Nah, jadi itulah proses pengapuran yang saya terapkan kali ini ataupun saya rubah dari yang biasanya. Nah, jadi pemberian kapur dolomit kali ini yaitu saya masih menggunakan 3 sak ataupun lebih kurangnya 150 kilo. Nah, karena ini lahan sawah, kebutuhan dolomitnya saya tambahkan menjadi keseluruhan 300 kilo. Nanti setelah selesai dilakukan penaburan kapur dolomit di atas bedengan ini, kita biarkan dia minimal 12 hari baru bisa ditanamin. Nah, tujuannya agar nanti kapur dolomit ini bekerja menetralisir zat asam tanah. Nah, jadi di mana teman-teman tujuan saya melakukan perubahan penaburan kapur dolomit ini yaitu agar tanah yang di bawah ini dapat dinetralisir oleh kapur dolomit yang saya tabur pada saat pembuatan sketsa bedengan. Nah, jadi di atas nanti tanahnya dapat dinetralisir ataupun pH-nya dinaikkan, dan di bawah juga sudah terlebih dahulu dinetralisir dari zat-zat asam ataupun menaikkan pH. Nah, jadi inilah perubahan dan inilah tujuan saya melakukan
perubahan pemberian kapur dolomit di lahan ini, dan semoga nanti hasilnya lebih maksimal. Dan untuk hasil kedepannya kita lihat bersama-sama. Jadi oleh sebab itu ikutin channel petani otodidak ini. Nah, jadi sekarang saya akan melakukan penaburan kapur dolomit ini.